Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para asatidzah dan para santri rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini kita akan melanjutkan murojaah, yaitu mengulang pembelajaran kitab Manhajus Salikin yang disusun oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam ilmu fikih ya. Ini pertemuan yang kedua, dan insyaallah pada pertemuan kedua ini kita akan menyelesaikan murojaah Kitabut Thaharah. Pada malam yang kemarin kita telah membahas tentang at-thaharah minan najas. At-thaharah minan najas, yaitu bersuci dari najis. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang at-thaharah minal hadatsi. At-thaharah minal hadatsi, yaitu bersuci dari hadas. Dan itu dimulai dengan wudu ya, dengan pembahasan masalah wudu. Ya, Ustaz Saiful silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Babu sifatil wudu'i, bab tentang tata cara wudu. Wa huwa, yaitu an yanwiya, berniat, raf'al hadatsi, menghilangkan hadas, awil wudu'a, atau berwudu, lis salati, untuk salat, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Wa niyatu, dan niat, syartun, adalah syarat, li jami'il a'mali, untuk seluruh amal, min taharatin, baik berupa taharah, wa ghairiha, atau yang lainnya. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal harus dengan niat. Wa innama, dan sesungguhnya, likulli imri'in, bagi setiap orang, manawa, hasil sesuai niatnya. Muttafaqun alaih. Tsumma yaqula, kemudian membaca bismillahi, bismillah. Wa yagsila, dan mencuci, kaffaihi, dua kafnya, salasan, 3 kali. Tsumma yatamadmado, kemudian berkumur-kumur. Wa yastanshiqo, dan beristinsyak, salasan, 3 kali, bisalasi gurofatin, dengan 3 kali cidukan. Tsumma yagsila, kemudian mencuci, wajhahu, wajahnya, salasan, 3 kali. Wa yadaihi, dan kedua tangannya, ilal mirfaqaini, sampai kedua sikutnya, salasan, 3 kali. Wa yamsaha, dan mengusap, ra'sahu, kepalanya, min muqaddami ra'sihi, dari depan kepalanya, ila qafahu, sampai ke tengkuk, biyadaihi, dengan kedua tangannya. Tsumma yu'iduhuma, kemudian mengembalikan kedua tangannya, ilal mahalli, ke tempat, allazi bada'a minhu, yang dia memulai darinya, marratan wahidatan, 1 kali. Tsumma yudkhilu, kemudian memasukkan, sabbahataihi, kedua telunjuknya, fi somakhoi udhunaihi, ke lubang kedua telinganya. Wa yamsahu, dan mengusap, bi ibhamaihi, dengan kedua ibu jarinya, zahirahuma, bagian luar telinganya. Tsumma yagsilu, kemudian mencuci, rijlaihi, kedua kakinya,
ma'al ka'baini sampai dua mata kaki, salasan 3 kali 3 kali. Hadza ini akmalul wudu'i adalah wudu yang paling sempurna, alladzi fa'alahu nabiyyu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal fardu dan rukun min dzalika dari wudu, an yagsila mencuci marratan wahidatan 1 kali, wa an yurattibaha dan tartib ala ma dzakarahullahu atas apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala fi qoulihi dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas sholati apabila kalian hendak mendirikan salat, fagsilu maka basuhlah wujuhakum wajah kalian, wa aydiyakum dan tangan kalian, ilal marafiki sampai ke sikut, wamsahu dan usaplah biruusikum kepala kalian, wa arjulakum dan basuhlah kedua kaki kalian, ilal ka'baini sampai kedua mata kaki, wa alla yafsila dan tidak memutuskan bainaha antara anggota-anggota wudu bifasilin tawilin dengan keterputusan yang lama, urfan menurut kebiasaan, bihaitsu la yanbagi dan tidak bihaitsu la yanbani di mana tidak tersambung, ba'duhu sebagian anggota wudu ala ba'din di atas anggota lainnya, wa kadza dan begitulah kulluma setiap ibadah usturitat lahu al-muwalatu yang disyaratkan baginya muwalat. Bismillah. Di dalam pembahasan bersuci dari hadas, al-muallif membahas terlebih dahulu tentang wudu. Dan wudu ini adalah bersuci dari hadas asghar, yaitu hadas kecil. Di sini muallif menjelaskan tentang tata cara wudu, ya. Tentang tata cara wudu. Yang pertama adalah berniat untuk wudu. Dan niat tempatnya di mana? Di hati, ya. Jadi yang pertama kali dilakukan ketika hendak berwudu adalah berniat di dalam hati. Kenapa? Ya, beliau mengatakan karena niat merupakan syarat bagi sahnya wudu dan bagi sahnya amal-amal ibadah yang lainnya. Kemudian setelah berniat, barulah dia memulai pekerjaan wudu, yaitu dengan membaca bismillah sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Jadi mencuci kedua telapak tangan 3 kali, sambil itu membaca apa? Bismillah. Kemudian pekerjaan berikutnya yang keberapa ini? Ya, pekerjaan yang ke-3 dalam wudu, ya. Dalam wudu. Tapi kalau dengan niat ya jadi yang ke-4. Ini adalah berkumur-kumur di mulut, dimasukkan air ke mulut, kemudian dibuang lagi, dan menghirup air ke hidung, istinsak, dimasukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan lagi sebanyak 3 kali, dengan 3 kali cidukan, dengan 3 kali mengambil air. Jadi sekali ngambil air untuk kumur-kumur, kemudian menghirup ke hidung, dibuang, kemudian ambil lagi, ya. Jadi 3 kali itu dilakukan dengan 3 kali ngambil air juga. Kemudian pekerjaan yang ke-4 atau yang ke-5, ya. Kalau dari niat ini yang ke-5 adalah membasuh wajah 3 kali. Kemudian yang ke-6 membasuh kedua tangan. Tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri, masing-masing sampai ke sikut. Dan masing-masing dilakukan sebanyak berapa kali? 3 kali. Ya. Kemudian pekerjaan yang keberapa? Ke-7, yaitu mengusap kepala, seluruh kepala, ya. Mulai dari depan, yaitu di atas kening, ya, tempat tumbuhnya rambut,
sampai ke kepala bagian belakang, yaitu tengkuk. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi kemana? Ke depan. Nah, untuk mengusap kepala ini beliau katakan cukup sekali saja. Jadi tidak disunnahkan 2 kali atau 3 kali. Kemudian pekerjaan yang ke-8, kalau dari niat yang ke-8 ya, adalah mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga. Ya, dan di dalam kitab yang lain Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menguatkan bahwa untuk mengusap telinga ini tidak perlu diambil air baru. Jadi setelah mengusap kepala langsung ke mana? Ke telinga. Bagaimana caranya? Nah, beliau menyebutkan yaitu kedua telunjuk kanan masukkan ke mana? Lubang telinga kanan. Kemudian telunjuk tangan kiri dimasukkan ke mana? Lubang telinga kiri, ya. Kemudian ibu jari kanan mengusap bagian luar daun telinga kanan, dan ibu jari tangan kiri mengusap bagian luar daun telinga kiri. Dan ini pun dilakukan berapa kali? 1 kali, ya, seperti kepala. Kemudian pekerjaan yang ke-9 adalah membasuh kedua kaki. Kaki kanan dulu, kemudian kaki kiri, masing-masing dibasuh sampai kepada mata kaki, ya, sampai kepada kedua mata kaki, dan masing-masing dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, kalau kita lihat semuanya 3 kali, pekerjaan wudu dari awal sampai akhir semuanya 3 kali, kecuali apa? Yang diusap, yaitu apa? Kepala dan telinga. Kemudian beliau menjelaskan dari 9 pekerjaan wudu ini, yang fardunya boleh menyebutkan, ya, pertama yaitu basuhan 1 kali. Jadi yang fardu atau yang wajib pada membasuh muka 1 kali, pada basuh tangan 1 kali, usap kepala 1 kali, basuh kaki 1 kali juga, ya. Nah, itu yang fardunya. Kemudian berkumur-kumur, menghirup air, ya. Kan dalam mazhab Hanabilah, ya, ada sebagian pendapat dalam mazhab Hanabilah berkumur-kumur dan menghirup air dua-duanya apa? Wajib. Maka yang wajibnya cuma 1 kali. Kemudian dalam mazhab Hanabilah juga mengusap telinga hukumnya apa? Wajib. Dan yang wajibnya berapa? 1 kali, ya. Jadi yang pertama, melakukan pekerjaan wudu adalah sekali-sekali. Ini yang wajibnya. Adapun yang kedua dan ketiga hukumnya apa? Sunnah. Kemudian fardu yang kedua tartib. Jadi mengerjakan wudu tersebut sesuai dengan urutan yang disebutkan tadi. Tidak diacak, ya. Sesuai dengan apa? Urutannya. Nah, ini rukun yang kedua. Kemudian rukun atau kewajiban yang ketiga itu mualat. Mualat itu artinya bersambung pekerjaan wudu dari satu anggota ke anggota yang lainnya tanpa ada keterputusan yang lama, tapi ukuran lamanya beliau katakan urfan, sesuai dengan kebiasaan. Nah, menurut kebanyakan para ulama, keterputusan dihukumi lama atau sebentar itu secara kebiasaan dilihat kepada kering atau masih basah. Kalau seandainya keterputusan ini sampai kering anggota wudu sebelumnya, sebelum dibasuh anggota wudu berikutnya, ini keburu kering, maka ini terputus lama. Tapi kalau anggota wudu sebelumnya masih basah, kemudian dia berhenti sejenak dari wudu, setelah itu baru membasuh anggota wudu berikutnya, tapi anggota sebelumnya masih apa? Masih basah, maka ini terputus tapi sebentar.
Nah, kalau masih basah dan itu dihukumi sebentar, maka ini masih masuk hukum mualat. Jadi standar mualat itu adalah masih basahnya anggota wudu sebelumnya. Kalau sudah mengering maka sudah tidak mualat. Nah, kemudian dari pekerjaan wudu tadi, ya, yang menjadi rukun di dalam wudu, ya, yang menjadi rukun dalam wudu adalah dalam mazhab Hanabilah, ya, berkumur-kumur dan menghirup air. Yang pertama, yang menjadi rukun wudu, ya, pertama apa? Berkumur-kumur dan menghirup air. Kemudian yang kedua, membasuh wajah. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan. Kemudian yang keempat, mengusap kepala. Mengusap kepala. Kemudian yang kelima, mengusap telinga. Mengusap telinga. Kemudian yang keenam, membasuh kaki. Membasuh kaki. Membasuh kaki. Kemudian yang ketujuh, tartib. Yang ketujuh apa? Tartib. Tartib. Ya, kemudian syarat sahnya wudu, yang pertama niat. Yang pertama apa? Niat. Kemudian yang kedua mualat. Yang kedua mualat. Mualat. Nah, tadi di dalam rukun disebutkan berkumur-kumur dan apa? Menghirup air. Ya, sebenarnya ini hukumnya adalah wajib, ya. Hukumnya wajib, ya. Jadi wajib karena dia mengikuti rukun membasuh apa? Wajah. Jadi yang rukunnya membasuh wajah. Adapun berkumur-kumur dan menghirup air itu hukumnya apa? Wajib karena dia bagian dari membasuh wajah. Kemudian mengusap telinga ini juga hukumnya wajib. Mengusap telinga hukumnya wajib. Dan ini hukumnya wajib karena dia bagian dari rukun mengusap kepala. Jadi telinga ini masuk kepada kepala. Adapun yang lainnya hukumnya tambah satu lagi yang wajibnya, membaca bismillah. Itu dalam mazhab Hanabilah. Jadi yang wajibnya ya membaca bismillah di awal wudu. Kemudian yang kedua apa tadi? Berkumur-kumur dan menghirup air. Kemudian yang ketiga apa tadi? Mengusap telinga. Ini yang wajibnya. Hanya saja berkumur-kumur dan menghirup air, kemudian mengusap telinga, ini masuk kepada bagian dari rukun pada pekerjaan tersebut. Ya, berkumur-kumur dan menghirup air masuk ke rukun mana? Basuh wajah. Kemudian mengusap telinga masuk ke rukun mana? Usap kepala. Dan sisanya adalah sunnah. Ya, mana yang sunnah? Ya, mencuci kedua telapak tangan di awal wudu. Itu sunnah. Kemudian melakukan pekerjaan wudu 3 kali, 2 kali atau 3 kali. Basuh wajah 2 kali atau 3 kali. Nah, itu apa? Sunnah. Kemudian sunnah wudu yang berikutnya, yang ketiga adalah mendahulukan kanan atas kiri. Mendahulukan kanan atas kiri, ya. Ya. Kita lanjutkan. Faslun fil mashi
alal khuffaini tentang mengusap di atas kedua sepatu, wal jabirati dan perban. Fa in kana alaihi, seandainya pada orang tersebut khuffani ada dua sepatu, wa nahwuhuma dan yang semisalnya, masaha alaihima boleh mengusap di atas keduanya, insya'a kalau dia mau. Yauman walailatan, satu hari satu malam, lil mukimi untuk mukim, wa salasata ayyamin dan wasalasata ayyamin bilayalihinna dan 3 hari 3 malam, lil musafiri bagi musafir. Bisyarti dengan syarat an yalbisahuma dia memakai kedua sepatu tersebut ala toharotin dalam keadaan suci, wala yamsahahuma dan tidak boleh mengusap keduanya illa kecuali fil hadasil asgori dalam hadas kecil. An Anasin dari Anas marfu'an secara marfu', idza tawaddoa apabila berwudu ahadukum salah seorang di antara kalian, wala bisa dan memakai khuffaihi kedua sepatu, falyamsah maka usaplah alaihima di atas kedua sepatu, wal yusalli dan salatlah fihima dengan menggunakan kedua sepatu, wala yakhla'huma dan tidak usah melepas keduanya insya'a kalau dia mau, illa kecuali min janabatin dari janabah. Rawahul Hakimu wa sahahahu. Fa in kana dan seandainya ala a'dha'i wudu'ihi dalam anggota wudunya, pada anggota wudunya, jabiratun ada pembalut, ala kasrin atas tulang patah, au dawaun atau obat, ala jurhin atas luka, wa yadurruhul guslu dan membasuhnya akan membahayakannya, masahahu maka dia mengusap pembalut tersebut bil ma'i dengan air, fil hadasil akbari dalam hadas besar, wal asgori dan hadas kecil, hatta yabro'a sampai sembuh. Wasifatu mashil khuffaini dan tata cara mengusap di atas kedua sepatu, an yamsaha dia mengusap aktsara zahirihima bagian besar dari atas sepatunya, wa ammal jabiratu adapun mengusap di atas pembalut, fayamsahu maka dia mengusap ala jami'iha seluruhnya. Ya, ini pelengkap tata cara wudu. Tadi tata cara wudu yang dibahas tadi ini dalam keadaan normal, tidak ada masalah. Nah, adapun fasal yang barusan dibaca ini ketika pada anggota wudu kita ada sesuatu yang menghalangi dari sampainya air, ya, dari sampainya air. Isi sebutkan ya seperti sepatu, ya. Maka sepatu ini menghalangi sampainya air kemana? Ke kaki. Kemudian yang lainnya apa? Jabiroh. Jabiroh itu penutup luka. Penutup luka seperti perban atau gips, ya. Gips kalau patah tulang, ya. Perban kalau ada luka, ya. Misalkan di tangan, ya. Atau di mana? Mungkin di kepala, ya. Nah, bagaimana cara wudunya? Maka di sini jelaskan. Kalau seandainya dia menggunakan dua sepatu, maka boleh dia mengusap sepatu dan tidak membasuh kaki. Ya, boleh dia mengganti membasuh kaki dengan mengusap sepatu. Tetapi di sana ada beberapa aturan, ya, aturan tentang bolehnya membasuh bolehnya mengusap sepatu sebagai pengganti membasuh kaki. Aturan yang pertama secara waktu, jadi waktunya ada aturannya. Untuk orang mukim jatah waktunya sehari semalam. Untuk orang mukim jatah waktunya sehari semalam. Untuk orang musafir jatah waktunya 3 hari 3 malam, ya. Untuk musafir jatah waktunya 3 hari 3 malam. Ini aturan berkaitan dengan waktu. Kemudian aturan yang kedua, syaratnya bahwa dia dibolehkan untuk mengusap sepatu
tidak membasuh kaki, syaratnya bahwa dia sebelum memakai sepatu tersebut dalam keadaan suci dari hadas. Kalau dia punya hadas kecil maka wudu dulu, kemudian baru pakai sepatu. Nah, wudu berikutnya diusap sepatu. Kalau dia punya hadas besar maka mandi dulu. Selesai mandi kemudian pakai sepatu, maka wudu nanti setelah pakai sepatu boleh diusap sepatu. Ini berkaitan dengan apa? Syarat, ya, ketentuan atau aturan yang kedua berkaitan dengan syarat. Kemudian aturan yang ketiga tentang pemberlakuannya, bahwa mengusap sepatu ini hanya berlaku dalam wudu, maka tidak berlaku dalam mandi, ya. Kalau mandi janabah maka tidak boleh mengusap sepatu, harus dilepas sepatunya sehingga kakinya dibasuh atau dicuci. Nah, ini aturannya. Kemudian hal lain yang menghalangi anggota wudu kita dari sampainya air adalah tadi, ya, adanya penutup pada anggota wudu kita. Di antaranya ada jabiroh ala kasr, gips, ya. Itu penutup ketika ada tulang yang patah atau tulang yang bergeser. Maka kalau dulu pakai kayu, ya, kalau sekarang mungkin pakai apa? Semacam logam, ya, mungkin, ya, untuk menahannya. Kemudian diikat, ya, supaya si tulangnya normal kembali. Ya, otomatis kalau ada penutupnya berarti kita tidak bisa membasuh. Karena kalau dibuka penutupnya nanti si tulangnya geser lagi. Atau ada penutup luka. Nah, kalau di kita biasanya disebut apa? Perban. Umpamanya ada luka, kegores, nggak boleh kena air, maka itu pakai perban. Nah, kalau pada anggota wudu ini ada penutup seperti gips atau perban, di mana tidak boleh terkena oleh apa? Air, ya. Tidak boleh dibuka perbannya, karena kalau air kena kepada lukanya nanti lukanya semakin parah. Karena kalau dibuka gipsnya nanti tulangnya bergeser. Nah, maka bagaimana caranya? Maka di anggota wudu yang ada penutupnya ini, masahahu bil ma'i fil hadatsil akbari wal asghari hatta yabro'a. Itu cukup dengan diusap di atas pembalut tersebut, penutup tersebut, seluruhnya, ya, diusap seluruhnya, baik dalam mandi maupun dalam wudu, ya. Beda kalau sepatu tadi berlakunya kapan? Hanya dalam wudu saja, nggak boleh dalam mandi. Tapi kalau penutup luka, pembalut luka, ya, itu boleh diusap baik ketika wudu maupun ketika mandi. Tapi anggota wudu tersebut yang diusap hanya yang terbalut saja, yang tidak terbalutnya dicuci. Umpamanya begini, ini di tangan, di sini ada pembalutnya. Maka dari pergelangan ke sini nggak ada pembalutnya. Ini dicuci biasa, dibasuh biasa. Nah, sisanya di apa? Diusap. Kalau seandainya dicuci itu membahayakan. Kemudian al-mu'allif menjelaskan, ya, tentang tata cara mengusap sepatu. Tata cara mengusap sepatu adalah diusap bagian atasnya. Diusap bagian atasnya, dan yang wajibnya itu adalah mengusap sebagian besar dari bagian atas tersebut. Jadi kalaupun tidak seluruhnya maka tidak apa-apa. Yang penting secara kebiasaan, oh ini sudah terusap sebagian besarnya. Tapi kalau diusap seluruhnya maka itu lebih apa? Lebih sempurna. Kemudian tata cara mengusap pembalut atau penutup pada anggota wudu, ya, seperti pembalut luka, ya. Maka yang diusap bukan bagian atasnya saja, tetapi seluruhnya. Umpamanya di tangan sini, bagian atasnya, bagian bawahnya, samping kanannya, samping kirinya, diusap semuanya. Kalau sepatu mana? Bagian atasnya saja. Kalau pembalut seluruhnya diusap. Ya, lanjutkan.
Bab nawakidil wudu'i, pembatal-pembatal wudu. Wahia yaitu al-khariju, sesuatu yang keluar, minas sabilaini, dari dua jalan, mutlakon secara mutlak. Wadamu, dan darah, al-kathiru, yang banyak, wanahhuhu, dan yang semisalnya. Wazawalul akli, dan hilangnya akal, binaumin, dengan sebab tidur, au ghairihi, atau yang lainnya. Wa aklu lahmil jazuri, dan memakan daging unta. Wa massul mar'ati, dan menyentuh perempuan, bisyahwatin, dengan syahwat. Wa massul farji, dan menyentuh kemaluan. Wa tagsilul mayyiti, dan memandikan jenazah. Wariddatu, dan murtad. Wahia yaitu tuhbitul a'mala, wariddatu, wahia dan riddah, tuhbitul a'mala, membatalkan amal, kullaha, seluruhnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, au jaa ahadun minkum, atau datang salah seorang di antara kalian, datang kepada salah seorang di antara kalian, minal ghaiti, dari buang air besar, au lamastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Wasu'ilan nabiyyu, dan Nabi SAW ditanya, ana tawaddau, apakah kami harus wudu, min luhumil ibili, dari memakan daging unta? Faqala, maka Nabi menjawab, na'am, ya. Rawahu Muslimun. Wa qala, dan Nabi bersabda, fil khuffaini, dalam hadis yang berkenaan dengan mengusap dua sepatu. Walakin, akan tetapi, min ghaitin, dari buang air, wa baulin, dan kencing, wa naumin, dan tidur. Rawahu Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu. Kemudian muallif menjelaskan tentang pembatal-pembatal wudu. Tadi syarat sah wudu sudah ya. Kemudian perkara yang rukun dalam wudu sudah, termasuk yang wajibnya. Kemudian sunnah-sunnah di dalam wudu. Nah, pembahasan yang berikutnya adalah tentang pembatal-pembatal wudu. Di sini muallif menyebutkan pembatal wudu ada 8. Pembatal wudu ada 8 ya. Pembatal wudu. Yang pertama, ada sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul atau dubur, kencing, BAB, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ya, keluar darah yang banyak. Keluar darah yang banyak. Maksudnya darah yang bukan keluar dari dua lubang tadi. Kalau yang dari dua jalan atau dua lubang tadi sudah masuk yang tadi. Umpamanya istihadhah, itu kan keluar dari salah satu di antara dua jalan ya. Maka itu masuknya kepada pembatal yang pertama. Adapun yang dimaksud dengan keluar darah yang banyak, ini darah yang keluar bukan dari dua jalan tadi. Umpamanya apa? Luka. Atau dari hidung apa? Mimisan. Kalau dari mulut apa? Muntah darah ya. Nah, kalau keluarnya banyak maka membatalkan wudu. Ini dalam madhab Hanabilah. Kalau dalam madhab jumhur tidak membatalkan wudu. Ya, keluar darah ini kalau bukan dari dua jalan tadi, maka dalam madhab jumhur ini tidak membatalkan wudu. Kemudian pembatal yang ketiga, hilang akal. Hilang akal dengan sebab tidur atau gila atau pingsan ya. Maka di sini muallif memasukkan tidur kepada hilang akal. Ya, karena orang tidur akalnya apa? Tidak berjalan secara normal ya, karena dia tidur. Jadi tidur masuk kepada hilang akal di sini. Kemudian pembatal yang keempat, memakan daging unta. Memakan daging unta. Nah, memakan daging unta ini dalam mazhab Hanabilah membatalkan wudu. Kalau dalam mazhab jumhur, yaitu mayoritas ulama, tidak membatalkan wudu. Ya, dalam mazhab Hanabilah membatalkan wudu. Kalau dalam mazhab yang lain apa? Tidak membatalkan wudu. Dalam mazhab jumhur ya. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah.
Kemudian pembatal yang kelima, menyentuh perempuan dengan syahwat. Menyentuh perempuan dengan adanya syahwat. Maka dipahami kalau tidak dengan syahwat tidak batal wudunya. Ini salah satu pendapat dalam mazhab Hanabilah. Pendapat lain dalam mazhab Hanabilah, pokoknya menyentuh perempuan, mau syahwat tidak syahwat sama membatalkan. Jadi dalam mazhab Hanabilah, menyentuh perempuan itu membatalkan wudu. Cuma sebagian qaul mengatakan batal kalau dengan syahwat, kalau tidak dengan syahwat apa? Tidak batal. Dan sebagian qaul yang lain ya mutlak membatalkan, mau dengan syahwat atau tidak dengan syahwat itu membatalkan wudu. Nah, kalau dengan syahwat ini seperti madhab Imam Malik. Kalau dengan syahwat ini seperti madhab Imam Malik, menyentuh perempuan dengan syahwat batal. Tapi kalau mutlak tidak dengan syahwat atau tidak dengan syahwat batal. Ini madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i ya, sama dengan madhab Imam Syafi'i ya. Dan di sana ada pendapat yang ketiga, bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Ini madhab Hanafiyah. Madhab Hanafiyah, madhab Imam Abu Hanifah. Kemudian pembatal yang keenam, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Ya, menyentuh kemaluan. Kemudian pembatal yang ketujuh, memandikan mayit. Memandikan mayit ya. Memandikan mayit. Ini dalam mazhab Hanabilah membatalkan wudu. Jadi kalau memandikan mayit maka wudunya batal, sehingga kalau mau sholat dia harus wudu kembali. Nah, di dalam mazhab kebanyakan para ulama, jumhur ulama, mereka berpendapat tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Dan sebagian mereka mengatakan sunnah saja wudunya. Jadi orang yang memandikan jenazah maka sunnah nantinya untuk apa? Berwudu. Ya, ini pendapat yang lain. Ya. Kalau dalam mazhab Hanabilah apa tadi? Batal wudunya, jadi wajib wudunya. Dalam mazhab jumhur tidak membatalkan wudu. Dan sebagian mereka mengatakan wudu hanya sunnah. Kemudian pembatal yang ke-8, riddah. Riddah itu artinya keluar dari Islam. Keluar dari Islam, kembali kepada kufur ya. Keluar dari Islam ya, pelakunya disebut apa? Murtad. Baik dia pindah agama atau dia batal agama Islamnya ya. Jadi riddah ini baik dia itu pindah ke agama lain, seperti misalkan pindah ke agama Nasrani, ataupun dia tidak mengaku pindah ke agama lain tapi batal Islamnya karena dia melakukan apa? Pembatal Islam ya. Pembatal Islam. Nah, ini 8 pembatal wudu yang disebutkan muallif. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan beberapa dalil berkaitan dengan pembatal wudu ini. Ya, lanjutkan. Bab ma yujibul gusla, sebab-sebab yang mewajibkan mandi, wasifatihi dan tata cara mandi, wajibul guslu dan wajib mandi, min dari al janabati janabah, wahia yaitu inzalul maniyi keluar mani, biwat'in dengan sebab jima, au ghairihi atau yang lainnya, atau bil tiqail khitanaini bertemunya dua kemaluan, wa khuruji dan keluar, damil haidi darah haid, wan nifasi dan nifas, wa mauti dan mati, ghairi syahidi bukan syahid, wa islamil kafiri dan masuk Islamnya orang kafir. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban, kalau kalian junub, fattahharu maka mandilah. Wa qala ta'ala dan firman Allah Ta'ala,
wala taqrabuhunna, janganlah kalian mendekati, hatta yathurna, sehingga mereka suci. Fa idza tatahharna, apabila mereka bersuci, fa'tuhunna, maka apabila mereka telah mandi, fa'tuhunna, maka gauli mereka min haitsu amarakumullahu, dari arah yang Allah perintahkan. Wa qad amaron nabiyyu, dan Nabi telah memerintahkan sallallahu alaihi wasallam bil gusli, untuk mandi, min tagsilil mayyiti, dari memandikan jenazah. Wa amara, dan memerintahkan man aslama, orang yang masuk Islam, an yaktasila, untuk mandi. Wa amma sifatu guslin nabi, dan adapun tata cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal janabati, dari janabah, fakana yagsilu farjahu awalan, mencuci kemaluannya terlebih dahulu. Summa yatawaddau, kemudian berwudu, wudu'an kamilan, dengan wudu yang sempurna. Summa yahsi al-ma'a, kemudian menyiramkan air, ala ra'sihi, ke kepala, salasan, 3 kali. Yurawwihi bidzalika, membasahi sampai kulit kepala dengan itu. Summa yufidul ma'a, kemudian menyiramkan air, ala sa'iri jasadihi, ke seluruh tubuhnya. Summa yagsilu, kemudian mencuci, rijlaihi, kedua kakinya, bimahallin akhara, di tempat lain. Wal fardu, dan rukun, min hadza, dari mandi, ghuslu jami'il badani, mencuci seluruh badan. Wa ma tahta syu'uri, dan kulit di bawah bulu atau rambut. Al khafifati, yang tipis, wal kathifati, dan yang tebal. Wallahu a'lam. Ya, selanjutnya muallif membahas tentang mandi, dan ini adalah bersuci dari hadas yang kedua, yaitu bersuci dari hadas besar. Tadi wudu dari hadas kecil. Nah, ini hadas yang kedua, itu hadas besar. Maka bersuci dari hadas besar ini dengan cara apa? Mandi. Di sini muallif menjelaskan 2 pembahasan seputar mandi. Yang pertama adalah sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Kemudian yang kedua tentang tata cara mandi, ya. Nah, yang pertama beliau menyebutkan tentang atau menjelaskan tentang sebab-sebab wajib mandi. Jadi kapan mandi itu wajib kita lakukan? Di sini beliau menyebutkan ada 4 sebab yang mewajibkan mandi. Yang pertama adalah al-janabah. Al-janabah ini sifatnya. Kalau orangnya disebut apa? Junub. Nah, orangnya disebut al-junubu, sementara hadasnya disebut al-janabah. Apa itu janabah? Maka beliau menjelaskan janabah itu ada 2. Yang pertama, janabah itu adalah dengan keluarnya mani. Keluarnya mani. Jadi kalau keluar mani dari kemaluan kita, maka kita memiliki hadas besar berupa janabah. Keluar mani sebabnya apa saja? Ya, sebab keluar mani itu berhubungan badan. Terus apa lagi? Mimpi basah, mimpi basah, ya. Kemudian apa lagi? Ya, terangsang syahwat. Ya, mimpi basah enggak, hubungan badan juga enggak, tapi syahwatnya terangsang sampai keluar mani, ya. Atau masturbasi. Apa masturbasi? Apa namanya? Onani, ya. Onani, ya, ya onani. Nah, pokoknya ini janabah yang pertama itu adalah keluar mani dengan syahwat, baik dengan hubungan badan atau mimpi basah atau karena terangsang syahwat atau onani, ya. Kemudian yang kedua yang menimbulkan janabah adalah berhubungan badan. Berhubungan badan, ya. Berhubungan badan di sini maksudnya ketika dipisahkan dari keluar mani, padahal tadi dalam keluar mani disebut hubungan badan, ya. Nah, tapi di sini dipisahkan hubungan badan. Kenapa? Karena hubungan badan itu kadang
keluar mani, kadang tidak keluar mani. Nah, kalau hubungan badan keluar mani berarti masuk yang pertama tadi. Tapi kalau hubungan badan tidak sampai keluar mani, maka masuk yang kedua ini. Jadi penyebab janabah itu pertama apa? Keluarnya mani dengan syahwat. Kemudian yang kedua, berhubungan badan, baik sampai keluar mani ataupun tidak keluar mani. Kemudian penyebab wajib mandi yang kedua adalah keluar darah haid dan darah nifas. Ini bagi siapa? Perempuan, khusus perempuan. Perempuan kalau keluar darah haid dan keluar darah nifas, maka kalau sudah berhenti haid dan nifasnya, sudah suci haid dan nifasnya, wajib mandi untuk sholat. Kemudian yang ketiga adalah kematian. Tetapi kematian ini ya, ada yang dikecualikan, tidak wajib dimandikan. Yaitu apa? Kematian orang syahid. Yang dimaksud syahid di sini adalah syahid dalam perang. Syahid dalam perang melawan orang kafir. Syahid dalam perang melawan orang kafir, atau syahid dalam perang melawan pemberontak. Maka yang mati syahid ini tidak wajib untuk dimandikan. Tidak wajib untuk dimandikan. Adapun kematian yang lainnya maka apa? Wajib dimandikan. Kemudian yang keempat, masuk Islamnya orang kafir. Masuk Islamnya orang kafir. Apabila ada orang kafir masuk Islam, maka wajib untuk apa? Mandi ya. Wajib untuk mandi. Kemudian mu'alif menyampaikan dalil-dalil berkaitan dengan perkara-perkara yang mewajibkan mandi tadi. Dan di sana ada permasalahan lain yang tidak disebutkan oleh mu'alif di sini, yaitu tentang sholat Jumat. Ya. Tentang apa? Sholat Jumat. Ya. Apakah sholat Jumat ini mewajibkan mandi atau tidak? Maksudnya, ketika kita mau sholat Jumat, apakah kita wajib mandi sebelumnya atau tidak? Nah, di dalam mazhab Hanabilah, ya, sebagian qaul dalam mazhab Hanabilah, ya, dan itu kebanyakan ulama Hanabilah, ya, itu berpendapat apa? Wajib mandi. Adapun pendapat para ulama yang lainnya, jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, maka tidak wajib mandi. Ya. Mandi untuk sholat Jumat hukumnya apa? Sunnah dalam pendapat mayoritas ulama. Adapun dalam pendapat madhab Hanabilah, maka mandi untuk sholat Jumat itu kebanyakan mereka berpendapat apa? Wajib. Ya. Adapun sebagian mereka berpendapat sunnah seperti madhab yang lainnya. Kemudian pembahasan yang kedua dalam mandi ini adalah tentang tata cara mandi. Ya. Tentang tata cara mandi. Maka beliau menjelaskan tata cara mandi dengan rinci, ya, dengan rinci. Ya, yang pertama adalah niat. Walaupun di sini beliau tidak menyebutkannya. Kenapa? Karena niat sudah disebutkan dalam wudu tadi. Dalam wudu tadi beliau sudah menyampaikan niat itu adalah syarat bagi sahnya seluruh amal. Maka termasuk mandi ini. Jadi yang pertama apa? Berniat untuk mandi. Kemudian yang kedua, dia mencuci kemaluan. Dia mencuci kemaluan. Nah, kemaluan depan, kemaluan belakang dicuci. Kemudian yang ketiga adalah berwudu dengan wudu yang sempurna. Berwudu dengan wudu yang sempurna. Ya, sampai membasuh kaki. Kemudian yang keempat, mengguyurkan air atau menyiramkan air ke kepala 3 kali. Ya, menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali. Kemudian dia yurawihi, ya, itu dia menyela-nyela dengan jarinya di antara rambut-rambut kepalanya supaya air sampai ke mana?
ke kulit kepala, supaya air sampai ke kulit kepala, ya. Kemudian yang kelima adalah mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Kemudian yang keenam, membasuh kaki setelah selesai mandi, tetapi di tempat yang lain. Ini maksudnya supaya kakinya bersih, karena ketika mandi kakinya kotor, masih bersentuhan dengan tanah. Dulu kan kamar mandinya tanah. Nah, maka selesai mandi maka dibasuh kakinya. Ya. Dan ini yang beliau fahami dari hadis lain yang menceritakan bahwa Nabi berwudu, kemudian mandi, dan selesai mandi kemudian Nabi mencuci kaki. Maka beliau memahami mencuci kaki ini, ya, ini diantara memahami hadis ini adalah dilakukan setelah mandi, supaya kaki yang menginjak tanah tersebut itu bersih. Kemudian beliau menyebutkan di antara pekerjaan-pekerjaan wudu, mandi tadi, yang menjadi rukun adalah membasuh atau mengguyurkan air ke seluruh badan, dari mulai kepala sampai telapak kaki. Itu yang rukunnya. Adapun sisanya adalah sunnah. Jadi yang rukunnya adalah mengguyurkan air ke seluruh badannya, dari kepala sampai telapak kaki. Dan itu harus, ya, sampai ke kulit. Harus sampai kemana? Ke kulit. Maka kulit yang tertutup oleh rambut atau bulu ini, kalau seandainya air tidak bisa sampai ke kulit, wajib untuk di sela-sela dengan tangannya, dengan jarinya, supaya air sampai kemana? Ke kulit. Adapun pekerjaan-pekerjaan lain maka hukumnya sunnah. Ya. Dan yang menjadi syarat bagi sahnya wudu adalah mandi, ya. Yang menjadi syarat bagi sahnya mandi adalah tadi niat, ya. Berniat di mana? Di awal mandi. Ya, lanjutkan. Babut tayammumi, bab tentang tayamum. Wahwa, yaitu an-nau'us tsani, macam yang kedua, minat taharati, dari taharah. Wahwa tayamum badalun, adalah pengganti, anil ma'i, dari air. Idza ta'adzara isti'malul ma'i, apabila tidak bisa menggunakan air, li'a'dha'it taharati, ke seluruh anggota bersuci, au ba'dhiha, atau sebagiannya, li'adamihi, karena tidak ada air, au khaufi dororin, atau khawatir adanya bahaya, bisti'malihi, dengan menggunakan air. Fayakum turabu, maka tanah menempati, maqamal ma'i, kedudukan air, bi'an, dengan cara yanwiya, berniat, raf'a, menghilangkan, ma alaihi, apa yang ada padanya, minal ahdathi, dari hadas. Summa yakula, kemudian membaca bismillah. Summa yadriba, kemudian menepuk, at-turaba, tanah, biyadaihi, dengan kedua tangannya, marratan wahidatan, satu kali, yamsaha bihima, mengusap dengan kedua tangan, jami'a wajhihi, seluruh wajahnya, wa jami'a kafaihi, dan kedua kafnya. Fa'in doroba, kalau menepuk, marrataini, dua kali, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, falam tajidu ma'an, kalau kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah, sa'idan thayyiban, ke permukaan bumi yang suci, famsahu, maka usaplah, biwujuhikum, wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, minhu, dari sa'id. Ma yuridullahu, Allah tidak menginginkan, liyaj'ala, untuk menjadikan, alaikum, atas kalian, min harajin, kesulitan, walakin, akan tetapi, yuridu, Allah menginginkan, liyutahhirakum, yuridu liyutahhirakum, Allah menghendaki untuk mensucikan kalian, wal yutimma, dan untuk menyempurnakan,
ni'matahu nikmatnya alaikum atas kalian la'allakum agar kalian tashkuruna bersyukur. Wa an Jabirin dan dari Jabir annan nabiyya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda itu aku diberi khamsan 5 perkara lam yu'tahunna yang tidak diberikan ahadun kepada seseorang pun minal anbiya'i dari para nabi qabli sebelumku. Nusirtu aku ditolong birru'bi dengan rasa takut di musuh masirata syahrin selama perjalanan 1 bulan. Waju'ilat dan dijadikan li untukku al-ardu bumi masjidan sebagai masjid wa tahuran dan alat bersuci. Fa ayyuma rajulin maka siapa saja orang adrokathu sholata yang didatangi waktu salat falyusolli maka salatlah. Wa uhillat dan dihalalkan li bagiku al-gonaimu gonimah walam tahilla dan tidak dihalalkan li ahadin kepada seorang pun qabli sebelumku. Wa u'titu syafa'ata dan aku diberi syafaat. Wa kana nabiyyu dan para nabi yub'atsu diutus ila qaumihi kepada kaumnya khosatan khusus. Wa bu'istu dan aku diutus ilan nasi kepada manusia amatan secara umum. Muttafaqun alaih. Wa man alaihi dan barang siapa padanya hadasun asgharu ada hadas kecil lam yahilla maka tidak boleh lahu baginya an yusalliya untuk salat wala an yatufa bil baiti dan tawaf di Baitullah wala yamassal mushafa dan tidak boleh menyentuh mushaf. Wa yazidu dan bertambah man atas orang alaihi yang padanya hadasun akbaru ada hadas besar annahu bahwasanya dia la yaqra'u tidak boleh membaca syai'an sedikit pun minal qur'ani dari Al-Qur'an wala yalbasu dan tidak boleh berdiam diri fil masjidi di masjid bila wudu'in dengan tanpa wudu. Wa tazidu dan bertambah al haidu bagi wanita haid wan nufasa'u dan nifas annaha bahwasanya dia la tasumu tidak boleh saum wala yahillu dan tidak halal wat'uha menggaulinya wala talaquha dan tidak boleh menceraikannya. Ya, pembahasan berikutnya adalah tentang tayammum. Tayammum ini masih berkaitan dengan bersuci dari hadas, ya. Baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Hanya saja tayammum ini merupakan macam yang kedua dari bersuci dari sisi alat yang digunakan. Kalau wudu dan mandi itu bersuci dari hadas dengan menggunakan apa? Air. Nah, kalau tayammum sama bersuci dari hadas, cuma dia menggunakan apa? Tanah dan yang semisalnya. Ya. Dan baik wudu, mandi maupun tayammum sama, semuanya untuk menghilangkan hadas, untuk bersuci dari hadas. Kemudian di sini beliau mengatakan tayammum adalah pengganti dari air, maksudnya pengganti dari wudu dan mandi, karena wudu dan mandi menggunakan apa? Air. Maka tayammum adalah pengganti dari wudu dan mandi. Kalau punya hadas kecil nggak bisa wudu, silakan tayammum. Punya hadas besar nggak bisa mandi, silakan tayammum, karena tayammum menjadi penggantinya. Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang sebab-sebab dibolehkannya tayammum. Sebab-sebab dibolehkannya tayammum. Di sini menyebutkan, ya, pada intinya, ya, atau pada kesimpulannya, sebab-sebab dibolehkan tayammum adalah karena tidak bisa menggunakan air, ta'adzur, ya. Jadi sebab-sebab tayammum ini banyak, tapi kesimpulannya adalah karena tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air untuk anggota wudu dalam wudu. Tidak bisa menggunakan air untuk badannya dalam mandinya. Nah, tidak bisa menggunakan air, kenapa?
Ya, di sana ada beberapa sebabnya. Kenapa kita tidak bisa menggunakan air? Li'adamihi, karena airnya tidak ada. Karena airnya tidak ada. Ya, bagaimana kita bisa menggunakan air sementara airnya tidak ada? Ini yang pertama. Yang kedua, karena adanya rasa khawatir, rasa takut bahwa menggunakan air akan membahayakan kita. Akan membahayakan kita. Entah berkaitan dengan penyakit yang nggak boleh kita menggunakan air, maka kalau menggunakan air ini akan membahayakan diri kita. Atau berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keselamatan kita, walaupun kita tidak punya apa? Tidak punya penyakit. Umpamanya di cuaca yang sangat dingin, kalau menggunakan air, ya kita takut apa? Takut menjadi sakit. Sementara untuk menghangatkan air kita tidak punya alat untuk menghangatkannya. Ya kalau ada bisa menghangatkan air, hangatkan dulu, jangan langsung tayamum. Air ada, cuaca dingin, nah, kita nggak kuat pakai air. Tapi kalau pakai air hangat kuat misalkan, nah maka jangan langsung tayamum. Tapi apa? Hangatkan dulu air, panaskan air. Kenapa? Karena ini masih bisa menggunakan air. Paham ini? Atau sakit umpamanya, kalau menggunakan air hangat dia bisa, maka jangan langsung tayamum. Ya, upayakan dulu air hangat, karena dia masih bisa menggunakan air. Tapi kalau nggak bisa mendapatkan air hangat, nggak ada api, nggak ada pemanas, ya berarti tayamum. Ya. Atau bahaya yang lainnya, umpamanya di tempat airnya ada musuh atau ada binatang buas. Kalau kita mau menggunakan air, musuh bisa membunuh kita. Atau kalau kita menggunakan air, binatang buas bisa menerkam kita. Ya pokoknya kondisi kedua kita tidak bisa menggunakan air adalah karena apa? Kalau kita menggunakan air, kita akan mendapatkan bahaya, entah berkaitan dengan penyakit yang sudah ada pada diri kita, atau berkaitan dengan keselamatan kita, bahwa air itu akan menyebabkan penyakit, menyebabkan kita sakit. Atau yang ketiga, menggunakan air akan ketika kita akan menggunakan air, kita akan mendapatkan bahaya dari musuh yang ada dekat air, atau dari binatang buas yang ada di mana? Di dekat air. Nah, ini sebab dibolehkannya tayamum, ya, yaitu kita tidak bisa menggunakan air. Kemudian apa yang digunakan dalam tayamum? Beliau mengatakan fayakumut turabu maqamal ma'i. Yang digunakan untuk tayamum sebagai pengganti air adalah tanah, turab. Turab itu tanah. Ya, dalam mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah, tayamum itu hanya dengan tanah saja. Jadi tidak bisa dengan dinding, tidak bisa dengan pohon, tidak bisa dengan batu, dengan kerikil, itu tidak bisa. Nah, bisanya hanya dengan apa? Tanah saja. Itu dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, maka tayamum di samping dengan tanah, boleh juga dengan apa? Dinding, boleh juga dengan batu, dengan pohon, dengan kerikil, dengan pasir, ya. Pokoknya segala sesuatu yang muncul di mana? Permukaan bumi. Yang muncul di permukaan bumi, ya, dan menyambung dengan tanah. Dinding nyambung nggak dengan tanah? Nyambung nggak? Nyambung. Dia kan muncul dari tanah. Kemudian pohon, ya, batu, ya batu juga di tanah kan. Jadi ada perbedaan pendapat di situ, ya. Kemudian pembahasan yang ketiga, beliau menyebutkan tentang tata cara tayamum. Yang pertama, niat untuk menghilangkan hadas. Kemudian yang kedua, membaca bismillah. Kemudian yang ketiga, menepuk tanah dengan kedua tangannya sekali saja. Menepuk tanah dengan kedua tangannya sekali saja. Maksud sekali saja di sini satu kali tepukan untuk wajah dan tangan sekaligus. Untuk wajah dan tangan sekaligus. Kemudian yang keempat,
mengusap seluruh wajah dan seluruh telapak tangan, baik telapaknya maupun punggungnya, ya. Mengusap seluruh tangan, baik telapaknya maupun punggung telapak tangan, ya, maupun punggung telapak tangan. Di sini mu'allif tidak menyebutkan sampai sikut, ya. Tetapi hanya dari ujung jari sampai mana? Pergelangan tangan. Nah, dari pekerjaan tayamum tadi yang wajib, yang menjadi rukun adalah mengusap wajah dan tangan, ya. Mengusap wajah dan tangan itu yang rukun, ya. Kemudian syarat sahnya adalah niat. Syarat sahnya adalah niat, ya. Syarat sahnya adalah niat, ya. Ya. Kemudian kewajiban di dalam tayamum, ya, membaca bismillah kalau tayamum dari wudu. Membaca bismillah kalau tayamum dari wudu, ya. Kemudian, ya, beliau menyebutkan bahwa di dalam tayamum itu dilakukan hanya sekali-sekali saja. Nempuk tanahnya sekali, ngusap wajah dan tangannya pun hanya sekali. Kemudian yang sunnah dalam tayamum, nah, di sini beliau tidak menyebutkan, di tambahan, ya. Yang sunnah dalam tayamum adalah meniup telapak tangan setelah menepuk tanah. Jadi setelah menepuk tanah, kemudian dia apa? Ditiup telapak tangannya. Nah, itu sunnah. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah mendahulukan tangan kanan atas tangan kiri, ya, di dalam pengusapannya. Nah, bagaimana kalau seandainya dia menepuk tangannya 2 kali? Maka beliau katakan tidak mengapa, ya. Tetapi sunnahnya cuma 1 kali, yang wajib dan sunnahnya sekali. Tapi kalau lebih dari 1 kali, yaitu 2 kali, beliau katakan tidak mengapa. Pembahasan yang keempat di dalam bab tayamum, beliau menjelaskan, ya, tentang larangan-larangan bagi orang yang memiliki hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, ya. Jadi ini perkara-perkara yang dilarang ketika seseorang memiliki hadas kecil atau memiliki hadas besar. Kemudian khusus untuk wanita, yaitu ketika haid dan nifas. Walaupun ketika haid dan nifas ini ada juga yang kaitannya dengan laki-laki, yaitu hubungan badan. Maka tentang larangan-larangan ini beliau membagi kepada 3 macam, ya. Pertama, atau beliau membagi kepada 3 pembahasan, ya. Tentang larangan-larangan ini beliau membagi kepada 3 pembahasan. Yang pertama, larangan-larangan dengan sebab hadas kecil. Hadas kecil. Maka beliau menyebutkan ada 3 perkara yang dilarang kalau kita punya hadas kecil. Tidak boleh melakukannya. Tidak boleh melakukannya sampai kita berwudu. Kalau sudah berwudu maka boleh dilakukan. Yang pertama, sholat. Jadi perkara-perkara yang dilarang dengan sebab hadas kecil. Yang pertama apa? Sholat. Yang kedua, tawaf. Yang kedua, tawaf, itu mengelilingi Ka'bah. Kemudian yang ketiga, menyentuh mushaf. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Kemudian pembahasan yang kedua, perkara-perkara yang dilarang dengan sebab hadas besar. Dengan sebab hadas besar. Maka beliau menyebutkan ada 5. Ada 5, ya. Yang pertama sama dengan tadi, sholat. Yang kedua sama dengan yang tadi, apa? Tawaf. Yang ketiga sama dengan yang tadi, apa? Menyentuh mushaf.
Jadi untuk pertama sampai ketiga sama dengan hadas kecil tadi. Nah, yang keempat dan kelima tambahan yang tidak ada pada hadas kecil tadi. Ini khusus pada hadas besar, di hadas kecil nggak ada. Yaitu apa? Yang keempat, membaca Al-Quran. Jadi ketika memiliki hadas besar tidak boleh membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima, berdiam diri di mana? Di masjid dengan tanpa wudu. Dengan tanpa wudu. Maka kalau dia berwudu dulu boleh. Nah, ini salah satu pendapat dalam madhab Imam Ahmad, bahwa orang junub atau orang yang punya hadas besar tidak boleh berdiam diri di masjid kecuali kalau berwudu sebelumnya. Nah, di dalam mazhab Imam Ahmad ada 3 pendapat ya. Ada 3 qaul. Pertama seperti ini. Orang punya hadas besar nggak boleh berdiam diri di masjid kecuali kalau wudu dulu. Kalau wudu dulu boleh berdiam diri di masjid. Paham? Ini pendapat yang pertama dalam mazhab Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua, maaf, cuma 2 pendapat ya. Di dalam mazhab Imam Ahmad ada berapa? 2 pendapat ya. 2 pendapat, bukan 3 pendapat, tapi 2 pendapat. Pertama tadi ya, apa? Tidak boleh berdiam diri di masjid kecuali kalau wudu sebelumnya, baru boleh. Pendapat yang kedua, tidak boleh berdiam diri di masjid secara mutlak. Secara apa? Mutlak. Mau wudu dulu sebelumnya atau tidak wudu sebelumnya. Nah, ini yang masyhur dari Imam Ahmad. Jadi walaupun wudu tetap tidak boleh. Yang dibolehkan hanya sekedar apa? Lewat. Yang dibolehkan hanya sekedar lewat. Umpamanya dari pintu situ masuk, keluar lagi ke pintu sebelah sana. Kenapa? Karena tidak bisa jalan di luar masjid. Untuk menuju ke tempat berikutnya dia misalkan harus lewat masjid dari pintu satu ke pintu berikutnya. Maka sekedar numpang lewat boleh. Yang tidak boleh apa? Berdiam diri seperti untuk duduk, tiduran, untuk berzikir, untuk mendengarkan ilmu, ya. Maka itu tidak boleh, ya. Ini pendapat yang kedua, secara mutlak. Mau wudu dulu atau tidak wudu dulu, ya. Yang dibolehkan hanya apa? Pendapat kedua ini sekedar lewat saja, ya. Kemudian pembahasan yang ketiga, perkara-perkara yang dilarang bagi wanita haid dan nifas. Bagi wanita haid dan nifas, maka semuanya ada 8. Semuanya ada 8. Semuanya ada 8. Nomor 1 sampai nomor 5 sama dengan tadi. Apa? 1, sholat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Yang keempat, baca Al-Quran. Yang kelima, berdiam diri di masjid. Kemudian tambahannya 3, ya, 6, 7, dan 8. Yang keenam, tidak boleh saum. Larangan yang keenam adalah saum. Ya, wanita haid, wanita nifas tidak boleh saum. Kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh, tidak boleh berhubungan badan. Wanita sedang haid dan nifas tidak boleh berhubungan badan. Tidak boleh suaminya menggaulinya. Kemudian yang keberapa? Ke-8, tolak. Nah, ini berkaitan dengan suaminya. Suaminya tidak boleh menceraikan istrinya dalam keadaan apa? Haid. Jadi yang berkaitan dengan suaminya ada 2, ya. Berhubungan badan, kemudian apa? Mentalaknya, mencerainya. Jadi semuanya ada berapa? 8. 1, sholat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Yang keempat, baca Al-Quran. Yang kelima, berdiam diri di masjid. Yang keenam,
saum. Yang ketujuh, berhubungan badan. Yang kedelapan, tolak, ya, menceraikan. Ya, lanjutkan. Ini bab yang terakhir, ya. Babul haidi, bab haid. Wal aslu, dan secara asal, fid dami, tentang darah, alladzi yusibul mar'ata, yang mengena perempuan, annahu haidun, adalah darah haid, bila haddin, dengan tanpa batasan, lisinnihi, untuk umurnya, wala qadarihi, dan ukurannya, wala takarrurihi, dan berulangnya, illa, kecuali, in atbaqa addamu, kalau darah meliputi, alal mar'ati, atas perempuan, ausara, atau menjadi, layan koti'u, tidak berhenti, anha, dari perempuan tersebut, illa, kecuali, yasiron, sedikit waktu, fa innaha, maka sesungguhnya wanita ini, tasiru mustahadatan, dia terkena istihadah. Faqad amarohan nabiyyu, telah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antajlisa, untuk salat, adataha, antajlisa, meninggalkan salat, adataha, sesuai kebiasaan. Fa in lam yakun laha adatun, kalau tidak memiliki kebiasaan, fa ila tamyiziha, maka berdasarkan kepada membedakan sifat. Fa in lam yakun laha tamyizun, kalau tidak bisa kalau tidak bisa membedakan sifat, fa ila adatin nisa'il ghalibati, maka kepada kebiasaan wanita, kebanyakan wanita, sittatu ayyamin, 6 hari, au sab'atun, atau 7 hari. Wallahu alam. Ya, selanjutnya muallif menutup Kitabut Thaharah ini dengan pembahasan bab tentang darah wanita, di mana beliau memberi judul dengan Babul Haidi, bab tentang haid. Ini maksudnya adalah bab tentang darah-darah khusus wanita, ya. Di sini beliau menyebutkan di dalam pembahasan bab ini, beliau menyebutkan dua pembahasan, ya. Pembahasan yang pertama tentang macam-macam darah, Kemudian pembahasan yang kedua tentang tata cara membedakan haid dan istihadah, ya, haid, nifas, dan istihadah. Yang pertama adalah macam-macam darah. Beliau mengatakan, ya, hukum asal dari darah yang keluar dari wanita adalah haid. Itu hukum asal, ya, bukan istihadah, itu maksudnya. Jadi hukum asalnya bukan istihadah, tapi apa? Haid. Kemudian macam yang kedua beliau jelaskan di nomor 50 yang dituliskan oleh pentahqiq di sini adalah istihadah, ya. Istihadah. Nah, beliau sebutkan istihadah itu apabila seorang wanita keluar darah, terus menerus keluar darah, ya, tidak berhenti kecuali sebentar saja. Jadi dia melewati kebiasaan keluar darah haid, maka itu bisa jadi kena macam darah yang kedua, yaitu apa? Istihadah. Kemudian yang ketiga beliau tidak menyebutkan, tetapi bisa difahami, yaitu nifas. Karena haid dengan nifas sama, sifat-sifat darahnya sama. Hanya saja yang membedakan antara haid dan nifas adalah apa? Waktu. Kalau haid tidak berkaitan dengan kelahiran, kalau nifas berkaitan dengan apa? Lahiran. Jadi darah wanita ada berapa? 3. Yang pertama haid, yang kedua istihadah, yang ketiga nifas, ya. Nah, berkaitan dengan haid ini beliau menyebutkan bila haddin lisinnihi, berkaitan dengan haid ini, bahwa haid ini tidak ada batasan usia.
kapan mulai haid dan kapan berhenti haid wanita. Beliau menyebutkan tidak ada batasan usia. Sebagian ulama menyebutkan mulai haid batasan usia 9 tahun. Ya, tapi beliau menyebutkan tidak ada batasan 9 tahun untuk memulainya di sini. Juga tidak ada batasan maksimal kapan wanita itu sudah tidak haid lagi. Ya, pokoknya kalau darah haid itu keluar, ya berarti dia haid. Kalau dia sudah tidak haid lagi, ya pada usianya yang sudah mulai tua, ya sudah, berarti dia apa? Sudah tidak haid lagi. Ya. Jadi tidak dibatasi secara usia. Kemudian tidak juga dibatasi secara qadar. Qadar itu ukuran harinya. Ya, minimal berapa hari, maksimal berapa hari. Ya, beliau mengatakan di sini ya tidak ada apa? Batasan harinya. Kemudian beliau juga mengatakan tidak ada batasan takarrurnya. Takarrurnya itu maksudnya dari haid yang satu ke haid berikutnya, ya. Dari haid yang satu ke haid yang berikutnya, ya. Jadi minimal masa suci wanita dari haid pertama ke haid berikutnya itu berapa hari minimalnya. Maka beliau menyebutkan tidak ada apa? Batasannya. Ya. Kemudian beliau menyebutkan ya pembahasan yang terakhir di dalam masalah darah haid, bagaimana membedakan darah haid dan darah istihadhah. Beliau mengatakannya secara berurutan. Yang pertama adalah adah, kembali kepada kebiasaan. Ini bagi wanita yang memiliki kebiasaan. Kalau kebiasaan dia haidnya 7 hari umpamanya, maka haidnya adalah 7 hari. Lebih dari 7 hari, maka apa? Istihadhah. Ini bagi wanita yang sudah memiliki kebiasaan jumlah hari berapa hari. Kemudian yang kedua, ya, kalau seandainya dia tidak memiliki kebiasaan berapa hari dia haid, ya kadang 7, kadang 8, kadang 9, nggak netep lamanya haid dia. Maka untuk membedakannya adalah tamyiz, yaitu dengan melihat sifat-sifat darah, ya, dibedakan. Ya, dalam kajian Matan Abi Suja saya menyebutkan berapa? Nah, yang pertama apa? Warna, ya. Darah haid warnanya apa? Darah haid warnanya apa? Kehitam-hitaman. Kalau darah istihadhah merah. Yang kedua apa? Bau, ya. Kalau darah haid bau busuk. Darah istihadhah bau amis. Yang ketiga dari kekentalan. Kalau darah haid kental, lendir, seperti lendir, ya. Kalau darah istihadhah cair, ya, seperti darah luka. Kemudian yang keempat apa? Pembekuan, ya, pembekuan. Kalau darah haid dia tidak akan membeku. Kalau darah istihadhah maka dia akan membeku setelah keluarnya. Ya. Kemudian cara yang ketiga, kalau cara yang pertama dia tidak punya kebiasaan sehingga tidak bisa membedakan dari kebiasaan hari. Kalau dia tidak bisa dengan cara yang kedua, ya, karena dia tidak punya kebiasaan dan juga tidak mengenal sifat darah haid, maka cara yang ketiga adalah dengan melihat kebanyakan wanita yang ada di sekelilingnya, terutama keluarganya. Ya. Maka mengikuti kebanyakan wanita yang ada di sekitarnya, kakaknya, ibunya, bibinya, uaknya, tetangga dekatnya, disurvei. Kebanyakan mereka haidnya berapa lama? Nah, umpamanya sebagian haidnya 7 hari, sebagian haidnya 8 hari, sebagian ada haidnya 9 hari. Ada 3 waktu, ya.
Ada 3 waktu. Ada yang 7 hari, ada yang 8 hari, ada yang 9 hari. Maka dilihat yang paling banyak yang mana. Oh, ternyata yang paling banyak berapa? 7 hari misalkan. Maka dihitung berapa? 7 hari. Walaupun kebiasaannya wanita itu kebanyakannya antara 6 atau 7 hari. Jarang-jarang yang 8 atau 9. Kebanyakannya biasanya berapa? 6 atau 7 hari. Jadi ini cara membedakan haid dengan istihadah. Berapa cara? 3. Secara berurutan. Yang pertama cara apa? Ada kebiasaan, mengikuti kebiasaan. Untuk siapa ini? Yang punya kebiasaan. Yang kedua cara apa? Tamyiz. Apa artinya? Membedakan sifat haid dan sifat istihadah. Bagi siapa ini? Yang tidak memiliki kebiasaan tapi dia mengetahui sifat darah. Kemudian cara yang ketiga apa? Mengikuti kebanyakan wanita yang ada di sekitarnya. Kapan ini? Kalau dia tidak punya kebiasaan, juga belum mengenal sifat darah. Biasanya ini yang ketiga ini pemula ya. Wanita yang pemula dalam haid, kebiasaan belum punya, mengenal darah juga belum bisa. Ya. Misalkan terus-terusan keluar darah, maka tanyakan, survei. Ya, kebanyakan wanita yang di sekitarnya itu berapa hari? Ya, sampai di sini murojaah kita malam ini. Maka dengannya selesai kitabut Toharo. Malam berikutnya kita akan masuk kepada pembahasan kitabus salat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.